rencana selanjutnya adalah penjelasan teknis dan pelaksanaan pas TMI yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pak Farul Razi. Waktu dan tempat disilakan. Baik, sebelumnya izin dulu, ini kebetulan di sini lagi azan, takut nanti pada saat saya menyampaikan terdengar suara azannya gede banget, jadi mungkin kita tunggu rehat dulu ya sampai azannya selesai. Setuju Pak, di sini juga azan juga. Aku nggak kedengeran azannya karena aku pakai earphone, Kak. Iya, tidak apa-apa. Kita dengarkan dulu azannya. Oke, mungkin sudah selesai alhamdulillah azannya di sini. Langsung aja, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Oji. Di sini saya selaku yang jadi ketua pelaksana dalam agenda lomba coding ini. Mungkin saya izin menyampaikan terkait dengan technical meeting, baik itu tata tertib, rundown pada hari ini, juknis, nanti buat lomba-lombanya juga bakal dijelasin oleh saya dan rekan-rekan saya. Langsung aja, insya Allah. Di technical meeting kali ini, peserta technical meeting mungkin kita ada tata tertib supaya ada yang hadir, jadi nanti ada step by step-nya untuk mematuhi tata tertib ini. Oke, yang pertama, peserta diwajibkan melakukan pendaftaran dulu. Jadi pendaftaran terakhir itu kan kemarin ya, mungkin kalau misalkan ada yang udah bayar tapi belum daftar itu masih diperbolehkan, tapi kalau misalkan baru bayar dan baru daftar itu kita sudah close ayah bunda, jadi sudah tidak bisa kembali. Terus yang kedua, peserta telah menyelesaikan administrasi dan kemudian kalau udah selesai nanti kita masuk link grup ya, dan alhamdulillahnya ayah bunda juga sudah masuk. Selanjutnya juga hari ini kita melakukan technical meeting via Zoom. Kemudian hari ini juga kita pengen ngebahas sistematika lomba, peraturan lomba, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin kalau ayah bunda ataupun teman-teman pada bingung bisa ditanya dulu. Nanti kita ada sesi tanya jawabnya di akhir. Kemudian nanti peserta yang pengen bertanya atau ayah bunda yang mau nanya itu bisa
raise hand atau angkat tangan dulu, atau bisa ngetik dulu di chat Zoom, nanti biar kita rangkum pertanyaannya. Takutnya nanti ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi malah nanti diulang lagi. Oleh karena itu mungkin nanti kita rangkum dulu pertanyaannya, habis itu baru kita jawab di akhir. Nah, kemudian juga mungkin nanti pada saat raise hand ataupun pengen nanya, bisa dikondisikan untuk kondisinya supaya nanti kita enak dengerin juga. Kemudian technical meeting ini diikutin sama peserta maupun perwakilan dari sekolah, dan bagi peserta yang nggak bisa ikut, ada beberapa juga yang halangan hadir. Kita bakal kirimin record meeting hari ini, sama mungkin nanti notulensi yang akan kita kirimin. Dan selanjutnya kita bakal next ke rundown hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian pembacaan jenis lomba, nanti ada penyampaian TM, yang terakhir ada sesi foto bersama dan juga penutup. Langsung aja supaya nggak kelamaan, saya bacain juknis dari Kokas dulu ya. Yang pertama, lomba ini ada 2 jenis ayah bunda. Yang pertama ada Scratch, yang kedua ada Scratch Junior. Nah, untuk lomba Scratch dan Scratch Junior ini kita punya 2 babak. Yang pertama babak penyisihan, yang kedua babak final. Nah, babak penyisihan ini isinya apa? Nah, babak penyisihan ini isinya itu nanti peserta akan diberikan sebuah project. Nah, nanti peserta itu nanti bakal problem solving project yang kita sudah kasih, baik itu di Scratch Junior maupun di Scratch. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin karena saya yang jadi penanggung jawab di Scratch JR, mungkin saya izin menjelaskan dulu ayah bunda untuk lomba di Scratch JR-nya. Yang pertama, saya geser dulu. Syarat peserta, ini penting banget. Jadi Scratch JR dan Scratch itu ada 2 hal yang berbeda. Kalau Scratch JR, syarat pesertanya itu kelas 2 dan juga kelas 3. Jadi untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu masuknya bukan kategori Scratch JR lagi, tapi sudah masuk kategori Scratch yang 3. Kemudian peserta ini merupakan siswa-siswi yang ada di dalam lingkungan kerjasama dari Cloud Coding. Dan peserta juga wajib registrasi dulu melalui link yang dikasih, dan peserta juga wajib mengikuti technical meeting minimal 2 orang dari perwakilan setiap sekolah. Dan ini juga saya pengen ngasih tahu ke ayah bunda, mungkin beberapa ada yang nanya juga, kakak nanti pas hari H kita dress code-nya pakai apa? Nah, untuk dress code-nya saya sudah kasih tahu ke beberapa penanggung jawab atau perwakilan dari sekolah, itu kalau kita nanti pakai baju selain pramuka dan olahraga bunda. Jadi bunda mau pakai baju batik, mau pakai nanti baju seragam putih-putih atau putih merah, itu kita bolehin. Tapi selain baju olahraga dan juga baju batik. Kemudian peserta itu nggak boleh ayah bunda bawa handphone, bawa tablet, bawa laptop ke dalam ruangan nanti. Karena nanti kita sendiri yang bakal nyiapin semuanya. Jadi ayah bunda dan anak-anak cukup datang saja. Nanti anak-anak masuk ke dalam ruangan, kita sudah siapin semuanya. Jadi tenang saja. Terus peserta juga nggak boleh bawa flash disk ataupun sejenisnya. Karena kalau misalkan nanti ada teman-teman mungkin yang mau nge-upload file atau meng-upload sprite itu, nanti kita sediakan link di Google Drive sendiri gitu. Jadi nanti kita yang pindahin. Jadi nanti kita nggak usah perlu flash disk lagi gitu. Terus juga yang tadi saya udah bilang, kita sudah menyediakan perangkat. Kemudian nanti peserta yang ikut lomba harus melakukan registrasi. Terus juga peserta yang sudah daftar nggak bisa ditukar-tukar lagi ya. Mungkin kak, kayaknya Fatan nggak bisa ikut deh, pengen ditukar sama Alim. Nah itu nggak bisa ya bunda. Karena kalau misalkan kita sudah registrasi, kita sudah mengisi, itu nanti kita sudah daftarkan gitu. Nah terus juga ini juga ada yang paling penting, karena kita menjunjung tinggi kejujuran dan juga fair play. Jadi peserta yang ketahuan melakukan tindakan kecurangan itu pasti didiskualifikasi. Nah, secara umum informasi yang saya berikan ini nanti bakal mungkin bisa di-share lagi sama ayah bunda ataupun perwakilan dari sekolah ataupun teman-teman juga ke teman-teman yang lainnya. Nah, untuk kategori Scratch itu Scratch JR itu minimal ada 1 orang perwakilan dari tiap sekolah. Oke, untuk waktunya mungkin ayah bunda dan teman-teman sudah tahu di tanggal 30 November 2024 atau 1 minggu dari sekarang ya, di hari Sabtu. Nah, untuk waktu pelaksanaannya dari jam 7:30 sampai dengan kurang lebih jam 12 sampai jam 1 habis zuhur. Kemudian di mana tempat pelaksanaannya? Di SMP IT Al Mubarok lantai 2 dan juga lantai 3.
ada di mana tempatnya, nanti kita bakal kasih share log ke ayah bunda di grup untuk tempatnya lebih jelasnya. Kemudian untuk scratch GR ayah bunda, ini mungkin bisa dilihat. Nanti kita bakal ada 2 babak ya. Yang pertama tadi saya udah bilang babak penyisihan, yang kedua babak final. Nah, babak penyisihan isinya apa? Nah, babak penyisihan itu peserta akan diberikan soal berupa problem solving dengan menggunakan aplikasi GR dan diberikan waktu selama 30 menit. Kemudian babak ini menggunakan sistem gugur, jadi peserta nanti bakal dihitung berapa problem solving yang dikerjakan, kemudian kecepatannya dalam waktu berapa menit selama 30 menit. Misalkan saya mampu menyelesaikan masalah yang diberikan oleh soal ini sebanyak 3 dalam waktu 20 menit. Kemudian misalkan Kak Ardi yang tadi MC menyelesaikan 2 dalam waktu 15 menit. Nah, nanti ada penilaiannya tersendiri. Tuh, kemudian kan babak final juga. Nah, kalau babak final ini nanti peserta akan diberikan pilihan untuk membuat game ataupun animasi bertema lingkungan sama alam. Nanti peserta bisa mencari-cari sendiri referensinya mungkin mulai dari sekarang. Kemudian berapa menit Kak? Bikinnya 60 menit ayah bunda. Jadi 60 menit untuk membuat project yang bertemakan lingkungan ataupun alam, baik animasi ataupun game. Nah, peserta juga boleh nggak Kak kita ngedit background sendiri, nggak dari yang udah disediakan? Boleh banget. Kalau misalkan ayah bunda anak yang punya kreativitas tinggi, nanti bisa ngedit sendiri di background, bikin sesuatu yang lebih menarik. Tuh. Nanti kita juga ada poin-poin penilaiannya. Kemudian peserta ini wajib banget datang sekitar 30 menit sebelum acara dimulai, karena nanti bakal ada registrasi ulang dulu ayah bunda gitu. Nah, terus juga nanti peserta juga wajib standby di ruangan kelas sebelum waktu dimulai supaya nanti nggak ada buru-buru lagi gitu, lari-lari, nanti takutnya kan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi kita mengantisipasi itu semua. Terus kemudian ini dia untuk babak penyisihannya. Kalau dari Scratch GR sendiri nanti bakal ada 5 problem solving ayah bunda dengan poin 60. Kalau dan waktu satu lagi 30 menit, poinnya itu 40. Nah, ini skornya kita sama semua ya bunda, 100. Ini belum dirubah, jadi kita edit dulu. 100 sama 100. Dengan total penilaian 300 nanti dibagi 3. Nah, terus kalau misalkan penyisihan itu kayak gimana Kak? Penyisihan itu ya bunda, ini ada soalnya, jadi mungkin saya kasih contoh ya. Soalnya kayak gini, bisa diperhatikan dan disimak juga. Apakah sudah terlihat dengan ayah bunda sebelumnya? Supaya nanti kita bisa lanjut. Belum terlihat Kak Uji. Oh, belum kelihatan ya? Belum. Tunggu sebentar. Oke, Saya stop mana? share screen dulu. Mana? Ya. Saya entire screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum gambarnya? Sudah tahu Ji. Oke, nah jadi nanti teman-teman anak ayah bunda nanti akan kita kasih ini, dan nanti teman-teman ataupun adik-adik akan ada tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Nah, masalahnya nanti akan kita kasih tahu pada hari H. Nah, ini untuk contoh program yang benar ya. Nanti adik-adik akan diperintahkan untuk membuat program seperti ini. Tapi nggak bikin dari awal, tenang aja. Jadi adik-adik tinggal membenarkan hal yang salah atau hal yang kurang dari program ini. Ini contoh yang benar ya. Bisa dilihat, ini game, kita ada controllingnya. Ini hasil yang benarnya ya. Ini agak, nah set. Oke. Ini kita mainin dulu. Nah, oke. Kemudian kalau sudah, ini hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Oke, nah nanti ayah bunda tugas dari adik-adik adalah
bagaimana program ini bisa berjalan seperti ini. Gitu. Nanti untuk problem solvingnya nanti kita akan kasih tahu soalnya di hari H. Karena kalau misalnya kita spill sekarang gampang banget ya pastinya. Nah mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya dulu bisa di chat dulu. Kalau misalkan ingin bertanya nanti kita tampung. Kalau sudah banyak nanti kita bakal jawab satu-satu. Mungkin itu aja kalau untuk lomba Scratch Junior. Dan untuk tadi seperti biasa poin penilaian itu nanti kalau misalkan di babak penyisihan teman-teman ataupun anak dari ayah bunda itu akan menyelesaikan masalah dari game ini. Nah sementara kalau di babak final anak ayah bunda nanti akan diberikan tugas atau perintah untuk membuat game ataupun animasi yang bertema dengan lingkungan ataupun alam. Nah itu bebas mau bikin apa aja itu terserah. Misalkan saya mau bikin game mobil pengangkut sampah bertema alam ya ataupun lingkungan itu boleh, atau misalkan mau bikin game yang lain-lain itu boleh banget. Jadi nanti ada penilaiannya yang tadi sudah disebutkan. Penilaiannya itu berdasarkan kreativitas, berdasarkan desain, dan berdasarkan kesesuaian dengan tema. Masing-masing poinnya itu 100. Mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan kepada Mas Hendro selaku pemegang atau PJ dari Scratch 3. Baik, terima kasih Kak Oji. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Dengar. Sudah kan. Jelas. Oke, baik, terima kasih. Ini beberapa tadi Jelas Pak Hendro. siap, Pak. Tadi baru ikut kelas sama saya ya. Beberapa kita ketemu lagi deh. Baik, teman-teman, kalau tadi yang untuk Scratch Junior saya sekedar mengulangin saja. Kita ada 3 kategori ya. Jadi untuk yang kelas SD kelas bawah itu ada Scratch Junior, SD yang kelas atas itu ada Scratch, sama yang SMP juga Scratch. Jadi untuk tugas saya di sini adalah saya menjelaskan mungkin bisa disebut kisi-kisi ya untuk yang soal penyisihan dari Scratch SD dan Scratch SMP. Seperti itu, karena banyak yang tanya, beberapa teman-teman juga yang saya ajar, Kak nanti lombanya seperti apa dan sebagainya. Ya ini nanti kita coba saya jelaskan gitu ya. Secara garis besar sama dengan apa yang sudah disampaikan sama Kak Oji ya. Untuk mekanismenya kita ada 2, ada penyisihan dan ada final. Nanti di penyisihan itu ada problem solving, terus di finalnya nanti membuat project. Sama, semuanya sama, dari segi penilaian juga sama. Mungkin yang berbeda nanti ada berapa soal problem solvingnya. Seperti itu. Jadi soal problem solvingnya kalau di SD sendiri nanti ada 3, kalau di SMP ada 5. Seperti itu ya. Nah, saya akan coba tampilkan. Ini tolong diperhatikan buat yang kelas atas ya, kelas teman-teman kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 ya. Saya izin share screen. Oke. Oke. Sudah kelihatan? Terlihat Pak Hendro. Oke. Ya, baik. Jadi karena ini temanya tema lingkungan, sebenarnya ini modifikasi. Beberapa sudah disampaikan ya sama saya atau sama Kak Oji ke teman-teman. Jadi game ini adalah game, kalau yang teman-teman pelajarin mungkin kan namanya Giga, ngambilin kristal gitu ya. Kalau ini karena sesuaikan dengan tema, dia akan mengambil botol plastik. Jadi kita akan mulai. Nanti hasilnya harus seperti ini. Jadi kita sudah kasih projectnya, nanti tinggal ada beberapa yang miss di situ, nanti teman-teman harus perbaiki. Jadi ini kalau saya pencet tombol arrow ke kanan, dia akan jalan ke kanan, ke kiri dia akan ke kiri, ke atas dia akan ke atas, ke bawah dan ke bawah. Gitu ya. Nah, dia akan mengambil botolnya. Seperti itu. Sampai skornya ditentukan. Ini saya tentukan skornya 5. Seperti. Nah, skor 5 dia akan muncul you win. Sesimpel ini aja. Karena saya tahu beberapa teman-teman baru belajar Scratch ya. Jadi insya Allah ini soalnya lebih mudah. Nah, ini untuk babak penyisihan. Nanti untuk finalnya adalah membuat project
bisa berupa game atau berupa animasi. Nah, kalau teman-teman mau menyertakan, bentar saya tutup dulu ya. Teman-teman mau menyertakan sprite dari luar, teman-teman bisa dikirim ke Google Drive. Nanti linknya akan menyusul, kita sampaikan di grup. Jadi misalkan sudah kepikiran nih, wah kak, saya nanti di final saya mau buat game apa gitu ya. Terus saya butuh misalkan ini, misalkan truk sampah, kan nggak ada ya aset ini truk sampah di Scratch gitu ya. Teman-teman mau pakai itu bisa nanti dikirimkan lewat Google Drive ya. Jadi nanti perangkat semuanya dari panitia, disiapkan sama panitia. Kalau ada sprite yang memang diperlukan, ini berlaku untuk yang Scratch aja ya teman-teman ya. Kalau untuk yang Scratch Junior nggak ada, Scratch Junior nggak bisa pakai sprite dari luar. Seperti itu, nanti kirimkan. Nah ini untuk yang SMP, udah pasti teman-teman kan udah belajar banyak ya. Nah ini nanti seperti ini contohnya. Kita play dulu ya. Kita start. Nah ini dia akan mengumpulkan sampah-sampah ya. Nanti akan dikelompokkan antara organik dan anorganik. Seperti itu. Sampai waktunya habis. Gitu ya. Nah, nanti juga sama, ini juga akan ada di miss di beberapa codingannya yang teman-teman harus perbaiki. Nanti itu akan masuk di penilaian. Waktu juga masuk di penilaian. Seperti itu. Untuk finalnya juga sama, nanti membuat project ya untuk yang SMP. Baik, ini saya stop share screen. Oke, sudah ya. Baik. Oke, paling seperti itu ya ayah bunda dan teman-teman di sini. Ada, saya lihat beberapa teman-teman peserta ada di sini, ada guru juga ya. Paling itu saja. Baik, saya kembalikan ke Kak Ardi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendro atas penjelasannya dan Kak Oji atas penjelasannya. Mungkin dari ayah bunda dan teman-teman peserta sudah mulai ada pertanyaan. Kita kumpulkan dulu saja, nanti saya akan menjelaskan dulu terakhir adalah rundown atau jam-jam penting dalam lomba nanti. Mungkin saya izin share screen. Baik, izin. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah. Oke, yang pertama itu adalah registrasi ulang. Jadi nanti ayah bunda atau teman-teman datang ke SMP Al Mubarak lantai 3, nanti di lantai 3 itu langsung diarahkan ke meja registrasi untuk registrasi ulang. Yang terakhir waktunya itu sampai lomba pertama dimulai, berarti sampai jam 8 nanti, jam 8 kurang. Jadi diharap tepat waktu, karena bila ada keterlambatan sampai lomba pertama dimulai, kami mohon maaf akan didiskualifikasi atau dinyatakan mengundurkan diri. Selanjutnya pembukaan acara dan sambutan di jam 7.30. Lalu babak penyisian pertama, babak penyisian Scratch dan Scratch Junior SD SMP di jam 8 sampai 8.30, 30 menit. Lalu kita ada istirahat sambil nyemil-nyemil mungkin ya bunda di jam 8.30 sampai jam 9, sembari para juri mempertimbangkan peserta yang akan lanjut ke final. Setelah jam 9 kurang akan diumumkan siapa yang masuk ke final. Lalu di final jam 9 kami akan arahkan peserta yang lolos ke final ke ruangan-ruangan yang telah siapkan. Selanjutnya setelah final 1 jam ada istirahat sambil menunggu para juri untuk menimbang-nimbang siapa yang akan jadi pemenang dalam
setiap kategori, lalu akan diumumkan di jam 10.30 dan akan ada penyerahan medal dan sekalian dokumentasi dan akan diakhiri jam 11 insya Allah di penutupan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk rundown. Mungkin untuk itu akan kami buka pertanyaan dengan syarat raise hand terlebih dahulu, lalu setelah ditunjuk menyebutkan nama dan perwakilan sekolah dari mana. Silakan. Bila ada pertanyaan raise hand. Baik, Ibu Tias Wulandari, boleh. Tias Wulandari, halo. Apakah terdengar? Silakan. Baik, sebutkan. terdengar Pak. Untuk baik, di Pak. pada saat lomba itu ntar anak-anak menggunakan apa ya? Desktop kah? Nanti di pelaksanaan lomba apakah akan memakai device desktop atau laptop atau bagaimana? Itu waktu dan tempat silakan. Oh iya, baik. Maaf tadi tiba-tiba koneksi saya terputus. Ya, untuk lomba nanti kita sediakan laptop, semuanya laptop dan PC. Jadi tidak pakai tablet. Jadi nanti teman-teman pakainya mouse untuk menggerakkannya. Apalagi tadi pertanyaan? Tadi sempat terputus ya, maaf. Sudah. Oh itu, ya. Jadi itu ya, semua sudah kita sediakan dari panitia. Kita semuanya menggunakan laptop atau PC seperti itu. Terima kasih Pak Endro. Mungkin dari itu penanya ada yang ingin ditambahkan pertanyaannya? Cukup. Selanjutnya dari peserta Hanan. Hanan dipersilakan memperkenalkan nama dan asal sekolah dari mana. Di sini saya bapaknya Hanan dari Al-Mubarak kelas 3. Yang pertama pertanyaannya itu siswa mana yang direkomendasikan oleh sekolah Pak? Saya tanya sekolah tidak tahu. Jadi untuk uang pendaftaran itu. Terus pertanyaan kedua, kisi-kisi yang soal junior bagaimana? Oke. Terus pertanyaan ketiga, apakah nanti aplikasi itu sudah disetting? Kemarin pada saat saya mendampingi online anak saya itu ada, jadi aplikasi itu tidak terlihat gitu di sebagian screen gitu. Jadi resolusi dikecilin dulu baru bisa digunakan. Apakah semua nanti sudah disetting dulu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, Pak. Baik Pak Hendro, pertanyaan pertama tadi, apakah ini tentang siswa rekomendasi, apakah ditentukan dari sekolah atau dari kita, bagaimana teknis menentukannya, karena itu berpengaruh dengan biaya pendaftaran. Lalu Oh iya. kedua, solusi terhadap itu bug yang ada di aplikasi skripsinya. Dan satu lagi Pak, yang soal kisi-kisi soal junior. Oh ya, soal kisi-kisi skripsinya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, baik. Saya coba jawab ya. Pesertanya dari sekolah mana saja itu yang kerjasama dengan kami, Pak. Kan kami tidak bekerja sama dengan semua sekolah.
Jadi yang bekerja sama saja yang kita undang. Terus memang beberapa siswa rekomendasi memang kita pilih. Jadi yang memilih adalah dari pihak panitia ya. Pihak panitia kan juga pengajar di masing-masing sekolah, termasuk saya juga pengajar di beberapa sekolah. Jadi saya diminta rekomendasi, memang kita batasin 5 gitu. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan memang yang kalau disebut nilainya yang terbaik, seperti itu. Terus untuk biaya memang kita ada kebijakan untuk yang rekomendasi kita biayanya lebih rendah. Kalau misalkan yang tidak rekomendasi itu biayanya berbeda, seperti itu. Kalau untuk kisi-kisi tadi sudah dijelaskan sama Kak Oji. Mungkin kalau nanti terlambat kita akan coba kirimkan videonya ya, rekamannya, atau nanti kita kirimkan dalam bentuk tertulis mungkin juga bisa untuk kisi-kisinya. Terus terakhir apa ya Kak Adi? Terakhir Untuk tentang bug setting. yang ada di Iya. Jadi untuk aplikasinya kita sudah setting, nanti kita clearkan semuanya. Nanti siswa benar-benar fokus untuk seperti aplikasi baru. Ya. Nanti kalau misalkan ada kendala di situ ada panitia bisa langsung menghandle untuk kendalanya. Gitu. Mungkin seperti itu. Bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Untuk Bapak Hanan, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mau izin Pak, ini apakah anak saya termasuk yang rekomendasi atau tidak Pak? Oh iya. Oh. Ya betul, rekomendasi karena kita sudah menghubungin Bu Leli ya. Bu Leli ikut nggak hari ini? Ya, ada rekomendasi Pak. Gitu. Ya, termasuk Pak. Ya, termasuk. Oh, alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Hanan dan Pak Hendro. Selanjutnya dari saudari Aisyah Zahra, silakan. Assalamualaikum Pak, mau tanya. Aisyah Zahra Medina dari Al Mubarok. Ini lombanya Jumat atau Sabtu ya? Karena Jumat itu tanggal 29 kalau nggak salah, bukan 30 ya. Oh iya, Jumat itu 29, iya. Dari hari Sabtu. Iya. Sabtu ya. Oke, makasih. Hari Sabtu jam 7.30. Sabtu. Oke, makasih Pak. Baik, terima kasih sekali. Selanjutnya ada dari saudara Mirza. Silakan, namanya masuk sekolah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tuanya dari Mirza Akhtarsyah dari SDIT Harum Pak. Mau sedikit nanya, tadi kan udah dijelaskan bahwa kalau untuk anak kan Mirza kan kelas 3 ya Pak ya. Itu yang diujikan atau yang dilombakan seperti apa ya Pak ya? Tadi kan saya cuma dengar yang sekret yang untuk anak SMP atau di atas Scratch GR itu tadi Pak. Mungkin itu aja dulu Pak. Baik. Tadi Ananda kelas berapa? Mirza? Kelas 3. 3. Baik. Bagaimana Pak Irul? Untuk kelas 3 apakah masuk kategori Scratch atau Scratch Junior? Silakan. Iya. Untuk kelas 3 masuknya kategori Scratch Junior, Pak. Jadi Scratch Junior nanti menggunakan aplikasinya Scratch Junior. Seperti yang sudah diajarkan sama Kak Oji ya berarti ya kalau kelas 3 ya. Ya benar, muridnya Ya. Kak Oji nih pasti. Iya, seperti Ya. yang sudah diajarkan, betul. Nah, yang tadi disampaikan sama Kak Oji itu adalah kisi-kisinya. Termasuk mungkin sambil persiapan aja. Jadi untuk semuanya teman-teman di sini dipersiapkan untuk project finalnya. Nanti kalau misalkan lolos, jadi teman-teman langsung membuat ya. Jadi live coding pada saat final. Jadi diperhatikan waktunya berapa menit. Nanti jangan membuat yang memang tidak cukup waktunya gitu. Jadi sambil latihan bisa, kalau misalkan nanti lolos ke final
seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, untuk kategori kita ada 3, ada Scratch Junior itu untuk kelas 1, 2, dan 3. Ada Scratch SD itu kelas 4, 5, dan 6, sama Scratch SMP kelas 7, 8, dan 9. Seperti itu. Seperti itu, Pak. Baik. Apakah ada yang ingin ditambahkan, Pak Mirza? Cukup mungkin itu dulu Pak. Terima kasih infonya. Baik, terima kasih Pak dan Pak Hendy. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Masih ada itu. ini sudah Saudara Tias Wulandari? Enggak. Tadi yang tadi. Ada pertanyaan. Baik. Silakan dari mana dan namanya. Halo, iya Pak. Halo. Iya, silakan Saya Pak. dari Ya, orang silakan. tua dari Muhammad Jifan dari SDT Harum. Yang tadi saya mau mempertanyakan yang terkait untuk final yang live programmingnya ya Pak. Itu jadi sebelumnya siswa atau peserta kita mempersiapkan programmingnya dulu, kita kirimkan ke panitia atau bagaimana ya Pak? Oke. Ya, langsung aja ya Kak Ardi ya. Terima kasih ya. Ya, baik. Untuk programmingnya nanti langsung di tempat lomba Pak. Yang bisa disiapkan dari rumah adalah aset untuk sprite-nya. Jadi untuk karakter-karakternya kalau misalkan mau disiapkan bisa disiapkan. Tapi untuk codingan bloknya itu wajib dilakukan pada saat lomba. Seperti itu. Jadi nanti yang dikirimkan ke kami mungkin formatnya gambar PNG gitu ya, disiapkan ke kami, atau kalau misalkan background ada format JPEG dikirimkan bisa. Tapi nanti menyusunnya, membuat blok kodenya itu harus di saat lomba. Seperti itu. Oh gitu. Oh jadi sprite dan komponennya dikirimkan ke panitia via Google Drive. Iya, betul. Sekaligus sama suara kali juga ya Pak ya. Suara juga boleh. Ya, suara bisa. Karena ada gambar, ada sprite. Tapi kan gini, kalau sprite itu kalau kita ngambil dari misalnya kita ngambil dari internet Pak ya, biasa diajarkan kan di situ ada copyright ya, itu bagaimana Pak? Iya, ini memang ada tantangan seperti itu. Tapi kalau saya sih di sini mungkin nggak tahu ya, nanti pendapat panitia seperti gimana, bisa dipertimbangkan. Nggak masalah sih Pak untuk lomba, karena kemungkinan kita nggak akan publish untuk hasil karyanya seperti itu. Oh gitu. Oke. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama. Kalau misal sudah tidak ada pertanyaan lagi, sudah ada. Ya, 3, 2, 1. Baik. Terima kasih sudah. Mungkin kita itu ya, dokumentasi terakhir kali ya. Ya, dokumentasi. On cam. Boleh silakan on cam. Baik, buat ayah bunda teman-teman yang bisa on cam silakan on cam. Kak Amel sudah siap? Siap. Kak Amel sudah Boleh siap. nanti dipandu sama Kak Amel. Ya, baik. Ayo teman-teman yang bisa on cam. Ditunggu yang bisa on cam, yuk. Kita ayo teman-teman. Kak Oji kemana Kak Oji? Oh, Kak Oji sedang terkendala sinyal karena terkendala sinyal hujan ya. Ya kayaknya di beberapa tempat hujan deras ya. Iya Pak, sini hujan ini Pak. Kita lagi di Mampang. Oke, baik. Ya, oke, Kak Amel sudah cukup kayaknya. Oke. Kasih aba-aba. Siap. 1, 2, 3. Lagi ganti gaya.
Bentar. Hmm. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Kak Amel. Baik, terima kasih Kak Amel. Oke, baik. Mungkin terima kasih saya ucapkan untuk ayah bunda dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kami meeting. Kami berharap informasi dari kami cukup jelas. Mungkin nanti kalau ada informasi tambahan kami akan menghubungi atau menyampaikannya via Zoom. Jadi pantengin terus grupnya. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, teman-teman sama-sama. semua. Terima kasih ayah bunda. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.